Al-kalimatu min Nabi Auliaul Amir Al-Mukarram Sayyid Dr. Andes Sukron Rahmat Ufaddiluhu mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Karangasem Paciran, Bapak Kiai Haji Abdul Hakam Mubarak, Bapak Kiai Haji Mufti Labib, yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan, yang terhormat dari Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, yang terhormat Kepala Madrasah Sekolah Aliyah 1 SMA 6 SMK 8 dan Madrasah Diniyah yang saya hormati, seluruh wali siswa, wali santri, wisudawan terpadu, yang terhormat Muspika Paciran, dan yang berbahagia anak-anakku yang saat ini diwisuda sebagai tanda telah purna melaksanakan pendidikan tingkat SLTA di Pondok Pesantren Karangasem ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, anak-anakku yang berbahagia, perkenankan saya mewakili wali siswa wisudawan saat ini untuk menyampaikan beberapa hal, dan mudah-mudahan apa yang sampaikan sesuai dengan apa yang ada dalam benak Bapak Ibu wali santri atau wali siswa. Yang pertama, saya atas nama seluruh wali siswa, wali santri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pondok Pesantren Karangasem, kepada lembaga Ma'aliyah, Madrasah Aliyah, SMA dan SMK yang telah selama 3 tahun telah membimbing dan mendidik anak-anak kami, dan saat ini telah tiba purna siswa akan meninggalkan sekolah ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, tentu di dalam mendidik anak-anak kami banyak masalah, mungkin kenakalannya atau mungkin kebandelannya. Saya atas nama seluruh wali siswa mohon maaf kepada para pembimbing, para pengasuh, para pendidik, pengajar di SLTA Karangasem ini. Dan mudah-mudahan jerih payah para pengajar, para pendidik nanti akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena menyampaikan ilmu,
dengan ikhlas, kemudian nanti diamalkan oleh anak-anak, maka pahala itu akan mengalir walau kita sudah tiada di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, kepada Dewan Pengasuh, Dewan Guru yang telah mendidik anak-anak kami mohon doa, karena sebentar lagi anak-anak kami akan meninggalkan pondok pesantren Karangasem ini. Doa yang kami minta adalah agar anak-anak kami, ilmu yang diterima oleh anak-anak kami menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi anak-anak yang nantinya akan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Jadi anak-anak yang solih, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini harapan kami dari pimpinan Pondok Pesantren Karangasem, Dewan Pengasuh, Dewan Guru semuanya. Kemudian berikutnya, untuk anak-anak, untuk wali santri secara keseluruhan, sebagai ucapan atau ungkapan terima kasih kepada alma mater, maka satu yang perlu Anda pegangi adalah amalkan ilmu yang telah diberikan oleh Pondok Pesantren Karangasem di 3 lembaga, apakah SLTA, apa MA atau SMA atau mungkin SMK. Manfaatkan sebaik-baiknya agar kalian juga berguna di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, kalian harus menghormati dan menjaga kewibawaan alma mater. Anda di luar sana harus tetap menjaga wejangan-wejangan dari para guru kita. Akhlakul karimah harus kalian tegakkan dimanapun kalian berada. Dan yang terakhir, sebagai ungkapan terima kasih kepada Pondok Pesantren Karangasem Paciran, juga harus ada sumbangan dari kita, dari para wali murid, dari siswa. Apa kesumbangan itu? Tentu kita ingin bagaimana Pondok Pesantren Karangasem ini tetap jaya dan berkembang di masa datang. Salah satu caranya adalah Anda, anak-anakku yang saat ini mau keluar, mau meninggalkan Pondok Pesantren Karangasem ini, paling tidak membawa 1 anak, 1 siswa untuk kita serahkan, kita daftarkan di Pondok Pesantren Karangasem. Ini kalau kita mau maju, karena para pembina, pembimbing, pendidik sudah siap, kita ikut membesarkannya. Ini, dan akhirnya mudah-mudahan kita semua diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani, sehat rohani, musibah ini segera berlalu sehingga pendidikan ke depan akan lebih maju dan kita bisa berikan dengan tatap muka lagi. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga sesuai dengan apa yang disampaikan, apa diinginkan oleh para wali santri. Kurang lebih mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Welcome to Honorable Chief of District in Karangasem Islamic Boarding School in the event of Integrity Graduation 2020-2021. The next speech will be delivered by the headmaster to the Honorable Mr. Amilin Ase. The time is available.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah, Bapak DRS Kiai Haji Abdul Hakam Mubarak LCMPD. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan, Bapak DRS Haji Sodikin MPD. Yang kami hormati Bapak Seksi Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kabupaten Lamongan, Bapak Haji Yitno Utomo SAG. Yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Koramil. Yang kami hormati Bapak Ibu yang kami hormati, kepala sekolah, kepala madrasah, tingkat SLTA dan kepala dinia. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid, peserta wisuda, serta yang berbahagia anak-anakku peserta wisuda terpadu Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita diberi beberapa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita dijadikan orang tua dan pendidik untuk anak-anak kita yang tercinta yang patut kita syukuri. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, guru terbaik, tauladan terbaik. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mewakili kepala sekolah, kepala madrasah tingkat SLTA, Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1, SMA Muhammadiyah 6, SMK Muhammadiyah 8, dan Madrasah Dinia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu wali murid yang telah mempercayakan kepada lembaga kami untuk mendidik dan membimbing anak ibu semuanya. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu wali murid apabila di dalam mendidik dan membimbing ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa wisuda terpadu tahun pelajaran 2020-2021 ini diikuti sebanyak 342 siswa. Kepada anak-anakku peserta wisuda, bahwa wisuda bukanlah purna tugas kalian dari berhenti belajar, namun sebaliknya ilmu yang kalian dapatkan dari Pondok Pesantren Karangasem ini akan digunakan untuk selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang semakin kompleks. Kami juga berpesan kepada anak-anakku yang selama belajar di pendidikan Pondok Pesantren Karangasem yang melalui program Tahfidzul Quran, baik yang sudah memperoleh hafalan, saya harap untuk dijaga dan diteruskan bagi yang belum khatam 30 juz. Harus konsisten, karena konsisten bagaikan tetesan air yang bisa memecahkan batu karang. Kalau Anda anak-anakku tidak bisa konsisten dalam 3 hari, maka kalian tidak akan bisa konsisten 3 bulan, 3 tahun, dan seterusnya. Bapak Ibu yang kami hormati, dan anak-anakku yang kami banggakan, hari ini kalian bahagia, tertawa, karena dinyatakan lulus dan diwisuda. Begitupun sebaliknya, mungkin sebagian dari orang tua kalian hari ini menangis bahagia, karena doa dan kerja kerasnya hingga anak-anak bisa seperti ini. Maka tidak ada cara lain untuk anak-anakku harus menjadi anak yang soleh dan soleha, karena keberhasilan dan kesuksesan tanpa hal tersebut saya rasa kurang bermanfaat. Anak-anakku, kalian harus punya semangat yang luar biasa untuk membalas kebaikan Bapak Ibu kalian hingga seperti yang terjadi saat ini. Terima kasih untuk anak-anakku karena kalian telah mengajari kami arti kehidupan dan ilmu kesabaran. Bapak Ibu yang kami hormati,
Tak lupa pada kesempatan yang luar biasa ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan, kepada seluruh kepala bagian di lingkungan Pondok Pesantren Karangasem, kepada Bapak Ibu guru dan karyawan yang mensupport semuanya kegiatan-kegiatan kami hingga akhir tahun pelajaran 2020-2021 berjalan dengan lancar. Semoga tahun pelajaran yang akan datang kami akan lebih baik. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Amilin ST, mewakili segenap kepala sekolah dan kepala madrasah di Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah. Al-kalimatu min Amidil Ma'had Karangasem Al-Fadilul Karim Kayaji Dr. Andes Abdul Hakam Mubarak LCMPD Ufaddilu mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Al-ayah. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bapak Dr. Andes Sodikin MPD, yang kami hormati Bapak Kemenak, dalam hal ini diwakili oleh Pak Dr. Andes Yetno, yang kami hormati Muspikah Kecamatan Paciran, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah di lingkungan Pondok Pesantren Karangasem Paciran, khususnya Kepala Alia, Kepala SMA, Kepala SMK, yang kami muliakan semua tamu undangan, dan yang saya sayangi seluruh wisudawan, baik santriwan maupun santriwati yang berbahagia. Syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam forum yang sangat mulia, yaitu wisuda, sebagai tanda kesyukuran putra-putri Bapak yang telah menitipkan kepada kami Pondok Pesantren Karangasem Paciran untuk dibina, untuk dididik, untuk diajar, untuk diberikan nasihat-nasihat yang baik. Ini merupakan suatu penghormatan yang besar bagi Pondok Karangasem Paciran. Kalau kita lihat wisuda yang tadi dilaksanakan, ini adalah wisuda purna siswa, tapi rasanya adalah wisuda S1 Unibro. Jadi bukan ecek-ecek. Dan baru pertama kali kata Pak Yetno bahwa Karangasem ini adalah lembaga yang memulai mewisuda santri-santrinya atau siswa-siswanya. Kenapa Karangasem mendahului wisuda?
memang Karangasem harus melangkah lebih dulu, dan Karangasem berusaha untuk lebih maju, lebih ke depan, sebagaimana sponsornya Yamaha selalu di depan. Bahkan juga saya sampaikan kepada Pak Yetno, banyak lembaga-lembaga yang baru buka PSBB atau penerimaan siswa santri baru, kami sudah tutup. Kami sudah menutup pendaftaran untuk penerimaan santri dan siswa baru. Selalu di depan, itulah Yamaha. Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa kami ini mendahului Porna Siswa? Karena tugas pembelajaran anak-anak kami sudah selesai. Anak-anak kami tinggal kami arahkan. Setelah selesai ini mau kemana kalian? Kemarin saya tanya, adakah anak-anak ini yang mau kuliah? Alhamdulillah banyak yang mau kuliah. Saya tanya lagi, apakah ada anak-anak yang tidak kuliah tapi ingin menghafalkan Al-Quran? Banyak, alhamdulillah. Dan saya tanya, apakah anak-anak ada yang mau bekerja membantu orang tua? Belum ada, karena ingin melanjutkan kuliah atau ingin mengakhiri menghatamkan Al-Qurannya. Saya tanya perempuan, apakah ada anak-anak yang sekarang dipersiapkan oleh orang tuanya untuk menikah? Ternyata jawabnya tidak. Syukur. Artinya apa? Komitmen para santri, para siswa kami ini tidak mencukupkan. Ilmu yang diperoleh di pondok ini tidak seberapa. Ini adalah sebagai pembuka, sebagai kunci untuk kalian melanjutkan yang lebih tinggi lagi. Yang ingin kuliah, alhamdulillah, carilah gimana kamu kemampuannya untuk berkuliah. Mau kuliah di negeri silakan, mau kuliah di swasta silakan. Bahkan menurut Pak Sofikin selaku sekretaris dinas Lamongan, bagi anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah dan dia itu dari Lamongan yang ingin kuliah, ada beasiswa. Kenapa nggak kalian ambil? Dibiayai oleh Pemkab Lamongan untuk melanjutkan pendidikan. Jadi anak-anak Paciran, khususnya yang di Kabupaten Lamongan, ini ada prioritas untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah atau dari Pemkab Lamongan. Dimanfaatkan. Mungkin bisa membantu orang tuamu, mungkin bisa menjadi kader masyarakatmu untuk melanjutkan kuliah. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kami sebagai pimpinan Pondok Pesantren Karangasem Paciran sudah berusaha semaksimal mungkin ingin mengkader, ingin membentuk kalian menjadi siswa-siswa atau santri yang militan, santri-santri yang soleh dan solehah. Semua Bapak Ibu guru dengan ikhlas memberikan ilmu, semua pengasuh, semua kepala sekolah mengarahkan kalian supaya kalian itu menjadi kader-kader Islam ke depan, menjadi kader Muhammadiyah, menjadi kader-kader mubalik dan mubalighah yang sekarang sangat kekurangan sekali di masyarakat kita. Siapa lagi kalau nggak kalian yang akan menjadi mubalik atau daya di masyarakat? Saya yakin apa yang diberikan, ilmu yang diberikan kepada kalian yang dari pondok atau dari sekolah di lingkungan Pondok Karangasem Paciran ini, saya yakin bisa untuk menjadi wasilah sebagai dai atau mubalik. Minimal kalian itu karena punya hafal Al-Quran. Maka jangan sampai ada di antara santri-santri kami ketika diminta untuk menjadi imam sholat kemudian jorok-jorokan atau surung-surungan. Itu dulu 10 tahun yang lalu anak-anak masih belum siap untuk menjadi imam. Tapi saya yakin karena anak-anak sekarang ini sudah mempunyai hafal Al-Quran, sudah pernah menghafal Al-Quran, bahkan ada yang sudah
hafal 30 juz, maka sekarang tidak ada lagi untuk alasan takut untuk menjadi imam. Saya merasa bangga karena anak-anak kami ketika diminta oleh Muhammadiyah untuk menjadi dai-dai sepekan atau pekan dakwah, siap dikirim ke berbagai ranting, dikirim ke berbagai cabang, dan juga anak-anak kami dikirim di musola-musola, di masjid-masjid di sekitar untuk menjadi imam sholat. Dan alhamdulillah kami bukan minta ujian kepada masyarakat, tapi masyarakat merasa senang kalau diimami oleh anak-anak atau santri-santri Karangasem. Inilah yang saya inginkan. Jadi kalian kalau nanti di rumah umumnya sambil menunggu ujian kelulusan, sambil menunggu pengumuman, coba manfaatkan kesempatan ini. Dekatilah masyarakatmu, dekatilah umatmu. Kalau kamu dekat dengan umat, dekat dengan masyarakat, saya yakin akan memberikan nama baik kepadamu dan juga akan membawa naik alma matermu, yaitu Pondok Karangasem Paciran. Kepada orang tua siswa santri, kami mohon maaf. Barangkali apa yang diberikan oleh Pondok Karangasem, apa yang diberikan oleh para kiai, para asatidz, para guru di lembaga-lembaga kami tidak memuaskan kepada Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mohon maaf. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kami sudah kepingin bagaimana anak-anak kami ini betul-betul apa yang menjadi harapan orang tua bisa terwujud. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami serahkan kembali putra-putri Bapak, monggo dididik, monggo dikembangkan lagi, monggo ditingkatkan lagi kualitas keilmuannya, ditingkatkan lagi bagaimana dia menjadi tambah baik, bisa meningkatkan keilmuannya. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa ilmu ini sangat penting. Maka kalau kita lihat di Al-Quran, Allah pertama kali menurunkan ayat Al-Quran adalah Iqra. Iqra, Iqra, artinya apa? Baca. Kenapa diberikan baca? Karena orang pintar itu adalah karena banyak membaca. Kamu sekalian punya IQ pintar, wahai santri, wahai murid, tapi kalau kamu tidak membaca, maka kamu tidak akan bisa menambah ilmu. Ini sebagai informasi kepada anak-anak sekalian. Pernah ada terjadi perlombaan atau musabaqah otak. Ternyata otak-otak orang, pelajar-pelajar di seluruh dunia, ternyata dalam hasil kajiannya bahwa otak-otak orang Indonesia itu masih belum banyak dipakai. Berbeda dengan ada otaknya orang Jepang, otaknya orang Amerika, otaknya orang Cina, semuanya sudah dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmunya, untuk menambahkan ilmunya. Tapi kebanyakan orang Indonesia masih belum dimanfaatkan semua nikmat otak yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, isilah otakmu, isilah otakmu dengan ilmu-ilmu, dengan Iqra, 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 membaca. Tidak ada ceritanya orang pintar juga membaca. Kami punya bupati itu dokter. Dulu kita punya presiden namanya Bapak SBY, dokter. Dan sekarang kalau kita bandingkan, negara Israel yang kecil itu mempunyai ribuan dokter, mempunyai ribuan profesor. Di Indonesia masih langkah yang profesor-profesor itu. Dengan jumlah penduduk sekian ini, ternyata Indonesia masih ketinggalan dengan Israel. Bukan masalah negara Yahudi atau Islam, tapi bagaimana otak-otak ini harus diisi dengan ilmu-ilmu yang sangat banyak. Tapi dengan Iqra itu ingat, Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Hendaklah ketika kalian mengaji, belajar, mencari ilmu itu dengan niatan Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq,
yaitu dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kalian pinter, itu nanti di masyarakat yang dicari masyarakat bukan okolnya, bukan tenaganya, tetapi apa? Otak kalian, kepandaian kalian itulah yang nanti akan dicari di masyarakat. Yang doktor, yang profesor, apalagi kalian adalah dari pondok pesantren Karangasem Paciran. Insya Allah kalau kalian tamat doktor masih ingat membaca Al-Quran, kalian profesor masih bisa menjadi imam sholat, masih bisa membaca Al-Quran dengan baik, karena memang kalian sudah mempunyai modal, yaitu membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai, tadi saya sampaikan kepada Pak Sofikin, bahwa kita itu kehilangan kader, kekurangan kader. Kenapa? Karena orang yang pintar-pintar itu malu kalau menyantrikan muridnya, memondokkan anaknya di pondok. Apa? Mau jadi apa? Kalau kalian ke mondok, paling-paling jadi mudin, paling-paling jadi imam sholat, Masya Allah. Jadi mestinya kalau ada orang tua yang mempunyai anak pandai, kemudian IQ-nya tinggi, coba dipondokkan. Saya yakin akan bisa hafal Al-Quran dengan cepat. Saya yakin akan bisa menyerap ilmu-ilmu atau ilmu umum secara cepat. Tapi karena itu mereka memandang hina kalau mondok, nah itu akhirnya kita sendiri kekurangan kader karena anak-anaknya orang pintar itu tidak dipondokkan. Tapi alhamdulillah melihat perkembangan sekarang, banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah mempercayakan pondok Karangasem. Anaknya Pak Saad, pimpinan wilayah Muhammadiyah, dua putranya alumni pondok pesantren Karangasem Paciran. Kemudian anaknya Pak Sofikin, yang satu sudah tamat, yaitu Pak Firdaus. Kemudian dari akhirnya juga dipercayakan kepada Karangasem Paciran. Bahkan beliau menyampaikan dengan hati, alhamdulillah ini anak saya sekarang sudah berani untuk mengganti motif kalau saya berhalangan. Coba kalau enggak mondok, ambil berani mereka itu tampil di depan orang banyak. Kemudian anaknya Pak Suud, anaknya tokoh-tokoh yang lain Muhammadiyah itu mempercayakan pondok Karangasem Paciran, dan ini terbukti ketika pendaftaran santri baru dan siswa baru sudah ditutup karena sudah tidak cukup fasilitasnya. Kemarin saya dibilang Pak Saad, Pak, apa pondok Karangasem sudah tutup? Sudah Pak, tolongi satu saja. Ini anak supir saya yang selalu membantu saya, kepingin anaknya itu menjadi kader Muhammadiyah, ketepatan putri ingin menjadi kader Aisyah. Saya bilang, Pak, saya bisa membantu. Akhirnya saya menyampaikan kepada kepala Saralia supaya anak ini diterima, dan alhamdulillah katanya diterima. Ini artinya apa? Bahwa kepercayaan masyarakat kepada Karangasem adalah sangat tinggi. Oleh karena itu kami berharap kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di lembaga Karangasem ini, mari kita jaga. Mari kita jaga kepercayaan masyarakat kepada Karangasem ini, sehingga itu akan memberikan kebaikan kepada umat, akan memberikan kebaikan kepada seluruh masyarakat, dan akan membawa kebaikan kepada Bapak Ibu guru yang mengabdi di Karangasem ini. Yang paling akhir, kami mohon maaf kepada wali santri dan juga para santri yang mana dan ketika kalian bersekolah mencari ilmu di Karangasem ini belum sesuai dengan apa yang diinginkan kalian, dan juga wali santri mungkin apa yang diinginkan itu belum mencapai, maka sekali lagi kami atas nama pimpinan pondok, atas nama kepala-kepala lembaga di lingkungan pondok Karangasem ini mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya doakan mudah-mudahan anak-anak bapak yang kuliah diberikan kemudian kuliah,
bisa diterima di berbagai perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri. Dan mudah-mudahan bagi anak-anakku yang ingin melanjutkan hafal-hafal, semoga menjadi hafid atau muhafid yang hafal 30 juz dengan lancar mungkin. Dan kepada yang ingin membantu di masyarakat, silakan amalkan ilmumu. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan ilmumu bermanfaat diterima di masyarakatmu. Dan yang paling akhir, kami mohon kepada Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan untuk memberikan arahan, untuk memberikan pencerahan untuk santri-santri kami dan untuk orang tua santri-santri kami. Semoga apa yang nanti diberikan bisa memberikan tambah wawasan bagaimana kita mempunyai anak yang baik, bisa sekolah, bisa apa, itu tidak lain adalah yang kami mohon pengarahnya dari Ketua PJM Muhammadiyah Lamongan. Dan saya pesankan Pak Dipin jangan lupa kalau ada beasiswa untuk anak-anak kami, mohon dilayani dan diberikan dengan baik, karena ini adalah kader-kader Muhammadiyah atau kader-kader umat, kader-kader untuk meneruskan perjuangan dari bapak-bapak kita, dari tokoh-tokoh kita, dari pemimpin-pemimpin kita. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dan pengarahan yang disampaikan oleh Bapak Kiai Dr. Andes Abdullah Mubarak, LCMPD. Dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat kami laksanakan, terutama kami peserta didik Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran. Bapak, Ibu, undangan dan wisudawan-wisudawati yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama pengarahan wisudawan-wisudawati yang akan disampaikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan kepada Bapak Dr. Rades Kiai Haji Sodikin MPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah alladzi an'amana bil aqli wa nawwarahu bil ilmi wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sangat kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran, Bapak Kiai Haji Abdul Hakam Mubarak LCMPD. Yang saya hormati sesepuh kami Bapak Kiai Haji Anwar Mu'rof, Bapak Kiai Haji Mufti Labib LC-MCL. Yang saya hormati Bapak Camat Paciran, Bapak Danramil, Bapak Kapolsek. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, mulai Madrasah Aliyah, SMK Muhammadiyah, dan SMA Muhammadiyah. Seluruh Dewan Guru, para asatidzah, Bapak Ibu wali murid, dan anak-anak sekalian yang hari ini berbahagia sedang diwisuda. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena limpahan rahmatnya semata yang memberikan karunia kepada kita akal, dan kemudian memberikan karunia kepada kita untuk mencerahkan akal itu dengan ilmu dan hikmah.
Doa salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah al-uswah dan qudwah bagi kita semua. Beliau adalah suri teladan yang harus kita teladani dan kita ikuti jejak langkah beliau. Beliaulah yang memberikan jalan petunjuk kepada kita dalam kehidupan ini, dan kemudian kita harapkan nanti pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, pertama kali kami menyampaikan selamat dan sukses kepada anak-anakku, juga wali murid, juga para ibu, dewan guru dan kepala sekolah. Lalu saya bertanya kepada anak-anakku sekalian, Pak aina tazhabun? Mari ngono terus lunga nang ndi? Halo? Jawabnya ae. Halo? Mari ngono lunga nang ndi? Kuliah, bekerja, menikah, atau tiga-tiganya? Tetap bisa kuliah, juga bisa bekerja, juga tentu sudah ada pilihan. Nah, Bapak Ibu wali murid juga nanti akan berkomunikasi dengan putra-putrinya. Tadi disampaikan kalau yang ditempuh jalan yang pertama, kuliah, maka kemudian tidak ada kesulitan lagi bagi warga Lamongan untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi. Bagi mereka yang diterima di perguruan tinggi Jawa dan Bali, mereka dapat beasiswa dari pemerintah Kabupaten Lamongan. Bagi mereka yang diterima di perguruan tinggi swasta khusus di Kabupaten Lamongan, juga kalau kesulitan biaya, mereka dapat beasiswa dari pemerintah Kabupaten Lamongan. Maka jawabannya, bagi yang mau kuliah tentu mereka tidak ada masalah dengan biaya. Cukup nanti membuka aplikasi namanya Jari Pintar. Apa aplikasinya? Jari Pintar. Ini yang saya dulukan biar nanti tidak lupa ya. Jadi jangan sampai kemudian ketika aplikasi sudah tutup baru bingungi ke sana ya. Aplikasinya segera dibuka kalau nanti sudah diterima di perguruan tinggi negeri. Bagi anak-anak sekalian yang berpotensi postur tubuhnya bagus ya, kemudian otaknya juga cerdas, kemudian kepengen jadi tentara atau polisi, monggo. Nanti 10 tahun lagi, 15 tahun lagi saya ingin mendengar ada Kapolres dari Pondok Karangasem. 10 tahun, 15 tahun kita ingin dengar nanti ada Kapolsek alumni Pondok Karangasem atau Danramil atau Dandim. Kita ingin dengar itu. Dan itulah yang kemudian kita beri support dan dukungan secara maksimal. Bagi anak-anak yang cenderung untuk mendalami ilmu pengetahuan, melanjutkan tahfidz Quran atau ke pesantren lagi, atau kuliah mendalami ilmu agama, silahkan. Dan kemudian nanti akan menjadi ulama-ulama yang ketika kembali kepada kaumnya, liyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim, untuk memberikan peringatan, pencerahan, berdakwah, bertabligh kepada kaumnya ketika nanti telah kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya ingin menyapa wali murid yang di luar. Halo Bapak Ibu wali murid, bisa dilihat dari layar mungkin begitu. Pendidikan itu besok di hari kiamat, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak kita? Tentu nomor satu, nomor wahid pertama adalah orang tua. Orang tua yang paling bertanggung jawab. Dan kemudian ketika kita dunia ini ada perubahan, dan perubahannya dahsyat luar biasa.
Kalau dulu nyon saya Bapak Ibu wali murid zaman biyen niku menawi anak-anak kita dolanan cara biyen. Permainane nggih permainan cara biyen. Nggih godak-godakan, kejar-kejaran, wonten sing ngumpet, wonten sing madosi. Kemudian mungkin permainannya tradisional sekali, bentik dan sebagainya. Tapi permainan anak-anak kita sekarang sudah permainan bukan itu. Permainan anak-anak kita sekarang adalah apa? Komputer, gadget, internet, dan dunia ini sekarang sudah menjadi dunia global. Maka kemudian jangan dikira bahwa anak kita di kamar yang sedang sendiri itu mereka benar-benar sendiri, enggak. Mereka yang di kamar yang kelihatannya sendiri itu ternyata mereka berteman, berkomunikasi dengan temannya yang di luar sana, ratusan bahkan ribuan orang. Mereka tidak sendiri. Jangan dikira Pungantos sebenarnya gak ada penyono nih putrane tendero kamar dewean itu koyok-koyok dewean boten. Sepanjang putra panjenengan membawa alat teknologi komunikasi, ketoke tendero kamar dewean, tapi ternyata mereka sedang berkomunikasi dengan ratusan bahkan ribuan temannya di luar sana. Milo banjur anak-anak kita kata ingkang angsal pengalaman bukan dari orang tuanya, angsal pengalaman mungkin juga bukan dari gurunya, sehingga kalau anak kita sekarang usia 17 tahun itu kalau cerdas, kalau pinternya jauh melebihi ketika bapak ibu dulu usia 17 tahun. Dan sebaliknya kalau misalnya anak kita itu nakal, maka nakalnya jauh melebihi ketika dengan dulu usia 17 tahun dan belum ada kenakalan dari itu. Lah maka kemudian ketika dalam perkembangan pendidikan yang seperti itu, di zaman lalu mungkin orang cukup menyerahkan putranya kepada kiai, kepada ustadz dalam sistem pendidikan halakoh. Di zaman tabi'in dan tabi'in, mungkin kalau waktu itu ingin jadi ulama yang ahli di bidang fikih, kemudian jadi halakohnya Imam Syafi'i, jadi halakohnya Imam Ahmad bin Hanbal, jadi halakohnya imam-imam ahli fikih lain. Kalau kemudian mereka ingin jadi ahli tasawuf, masuk pada halakohnya Imam Ghazali dan seterusnya. Kalau mereka ingin jadi ahli hadis, masuk halakohnya imam-imam ahli hadis. Di zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia masa lalu, orang tua menyerahkan anak-anaknya mungkin waktu itu pada empu, yang mereka memberikan pendidikan kanuragan, hitung-menghitung, dan ilmu tata negara. Orang-orang kerajaan kemudian menyerahkan atau mengundang guru dibawa ke kerajaan atau anaknya diserahkan kepada tokoh-tokoh pendidik waktu itu. Saat itu sudah cukup. Lah di zaman yang seperti yang saya sampaikan, di era teknologi global yang seperti ini, tentu kemudian pesantren atau boarding school itu akan menjadi jawabannya. Di pesantren ini anak-anak kita dididik selama 24 jam. Kalau mereka mendapat pelajaran sholat malam, maka bukan hanya pelajaran teoritik, tapi sholat malam kemudian dipraktekkan. Mereka diajak untuk bareng-bareng sholat malam. Ketika mereka mendapat pelajaran sholat jamaah, bukan hanya teoritik sholat jamaah itu seperti ini, afdolnya seperti ini, bukan itu. Tetapi kemudian mereka diajak untuk mempraktekkan bagaimana sholat jamaah yang benar. Monggo Bapak. Selamat datang. Selamat datang Bapak kita. Tokoh kita, juga kader kita. Kalau mereka kemudian
Diajarkan bagaimana bertawadhu kepada guru, bertawadhu kepada orang tua. Bukan itu semacam teoritik, tetapi bagaimana bertawadhu kepada guru, bertawadhu kepada orang tua. Itu kemudian dipraktekkan dalam kehidupan di pesantren. Maka selama 24 jam di pesantren itu ada pendidikan yang komprehensif. Mereka sesungguhnya sudah belajar bermasyarakat di pesantren, belajar memimpin, belajar dipimpin, belajar menghargai, belajar dihargai, belajar berorganisasi. Di dalam pesantren ini sebenarnya adalah miniatur masyarakat. Ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Disitulah pendidikan yang cukup, pendidikan yang cukup, guru sebagai teladan, guru sebagai model, ustadz sebagai model, cukup memberikan teladan-teladan yang luar biasa. Maka di era teknologi digital yang luar biasa ini, ketika manusia sudah dicetak menjadi manusia global yang tidak terbatasi lagi oleh area dan daerah, ketika manusia nanti akan serawung antara negara satu dengan negara lainnya, ketika manusia nanti akan campur antara tradisi di daerah satu dengan daerah lainnya, budaya di negara satu dengan budaya di negara lainnya, ketika anak-anak kita sudah berangkat dari pesantren seperti ini, mereka sudah cukup memiliki bekal bahwa kehidupan yang sesungguhnya seperti apa sudah diberikan di pesantren ini. Maka menurut saya kepada bapak-bapak wali murid, wali santri yang ada di luar, sudah benar, sudah tidak salah lagi dengan memilih model pendidikan boarding, yaitu pesantren. Anak kita titipkan secara totalitas, dan kemudian di sini anak kita dididik, anak kita dilatih, anak kita mendapat teladan, anak kita mendapat model, dan anak kita di sini pendidikan yang langsung praktis. Maka sekali lagi kepada Bapak Ibu wali murid, wali santri yang menitipkan anaknya di sini, kami sampaikan selamat dan sukses. Begitu anaknya diwisuda, nanti kembali ke rumah, dan yang dilanjutkan monggo dilanjutkan. Yang terakhir, untuk suksesnya pendidikan anak kita, lalu kemudian Allah berpesan dalam Al-Quran surat An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya mereka semuanya khawatir, gundah, merasa khawatir kalau nanti meninggalkan generasi sesudahnya menjadi dzurriyyatan dha'afan, generasi yang lemah ilmunya, lemah ekonominya, lemah politiknya, lemah budayanya, dan semuanya serba lemah. Khafu alaihim, hendaknya khawatir terhadap mereka. Jangan hanya khawatir itu kemudian dijawab dengan fal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Allah memberikan jalan dua. Hendaknya orang tua dalam mengantarkan pendidik anaknya itu tetap bertakwa kepada Allah dan kepada anak-anaknya berkata yang benar. Hanya dua saja ternyata, bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ingat ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam waktu itu mau menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika saat itu Nabi Ibrahim bertanya kepada putranya pada waktu yang sudah diputuskan, ketika bercerita tentang wahyu yang diwahyukan kepadanya, dan kemudian bertanya kepada putranya, fangdur mada taro, wahai anakku, ketika aku dapat wahyu seperti ini, maka bagaimana pendapatmu? Tidak diduga. Jawabannya, ya abatif al-matuh maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, tunaikan, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu,
menunaikan perintah Allah, satajiduni, engkau akan mendapatiku insyaallahu minas sabirin. Kalau Allah menghendaki, aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Bapak Ibu yang saya hormati, maka percakapan antara orang tua dengan anak, antara guru dengan murid, antara kiai dengan santri, antara orang tua dan anak, antara Nabiullah Ibrahim dengan Nabi Ismail terjadi seperti itu, dan jawaban dari anaknya luar biasa. Kenapa? Karena Nabi Ismail tidak hanya cerdas tapi soleh. Kalau misalnya hanya cerdas, maka jawabannya begini: mulai kapan Bapak penjenengan mulai gila? Anak kok disembelih? Tapi karena tidak sekedar cerdas, juga soleh, maka jawabnya, ya abatin al matu malu satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, di pondok inilah pendidikan yang komprehensif mengantarkan anak-anak kita menjadi cerdas, hatinya menjadi soleh, dan kemudian tangannya menjadi terampil menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah generasi masa depan yang nanti akan hidup di mana saja, dalam keadaan apa saja. Generasi itu akan tetap survive, generasi itu akan tetap berkembang dan akan mewarnai lingkungan yang ada di sekitarnya, bukan menjadi generasi yang diwarnai oleh lingkungannya. Mereka lah yang memberi warna, bukan mereka yang diwarnai. Terakhir sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses kepada kita semua. Jadilah anak yang cerdas, berhati soleh, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Aqulu qauli hadza astaghfirullahaladzim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengarahan yang disampaikan oleh Dr. Andes Kiai Haji Sodi MPD. Dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita ambil hikmahnya. Welcome to the Honorable Assembly at Provincial Regional in the Islamic Foreign School Karangasem in the event Integrated Graduation 2020-2021. Menyanyikan lagu Senandung Karangasem oleh tim Paduan Suara. Berilah aplaus untuk tim Paduan Suara siswi Pondok Pesantren Karangasem.
tahun pelajaran 2020-2021. Jurusan MIPA tingkat paralel. Peringkat pertama diraih oleh Izul Haq Firman Maulana bin Muhammad Rozik, Sumber Agung, Brondong, Lamongan. Peringkat kedua diraih oleh siswi yang bernama Atariska Mahadani Prasetyo Siwi binti Didi Prasetyo Prihantono, Waru Sidoarjo. Peringkat ketiga diraih oleh Jim Sabit Badar Ramadhani bin Ahmad Suryono, Gedangan, Maduran, Lamongan. Jurusan keagamaan tingkat paralel. Peringkat pertama diraih oleh siswa yang bernama Muhammad Mustafa Mahir bin Mustain Almarhum, Paciran, Lamongan. Peringkat kedua diraih oleh siswi yang bernama Mary Erlinda Septiani binti Misan, Paciran, Lamongan. Peringkat ketiga diraih oleh siswi Nidaul Umah binti Muhammad Salim, Tambak Boyo, Tuban. Untuk nama-nama siswa atau siswi yang sudah terpanggil harap segera maju ke depan. Dan kepada yang terhormat Ibu Nurul Hidayati SAG MPD, kami persilakan untuk membagikan prestasi.
Selamat dan terima kasih kami ucapkan kepada anak-anakku sekalian bisa kembali ke tempat duduknya. Data prestasi siswa kelas 12 semester genap SMA Muhammadiyah 6 Paciran tahun pelajaran 2020-2021. Jurusan dia peringkat pertama diraih oleh Ananda Siti Ulul Asmi Al-Ani binti Ali Muhtar. Peringkat kedua Adila Anifari binti Nanang Triwahyono. Peringkat ketiga Ulum Fihayati binti Husnul Hadi. Jurusan IIS peringkat pertama diraih oleh Ananda Mamida Kusima binti Martoni. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Ayu Angger Pratiwi binti Kodiru. Peringkat ketiga Arzakri Jalul Akmal bin Sutikan SPD. Kepada anak-anak yang terpanggil diharap menuju ke depan sekarang juga. Kepada Bapak Nyamirun SAG SPD MPD diperkenankan untuk memberikan penghargaan kepada siswa-siswi. Terima kasih kepada siswa dan siswi. Sebelumnya untuk siswa dan siswi yang terpanggil harap menuju ke depan.
Daftar nama siswa berprestasi SMK Muhammadiyah 8 Paciran tahun pelajaran 2020-2021. Jurusan Multimedia. Peringkat pertama diraih oleh Wahyu Ardiansyah bin Mukelar, Paciran, Lamongan. Peringkat kedua Ade Prayoga bin Mohoiril, Bimbing, Paciran. Peringkat ketiga Ilmin Solihin bin Kasan, Bimbing, Paciran. Jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Juara pertama Asrul Imani Ahmad bin Ahmad Khoiri, Campurjo, Panceng, Gresik. Peringkat kedua Dimas Wahyu Prasetya bin Wahyu Trilaksono, Kranji, Paciran, Lamongan. Peringkat ketiga Rafa Kaula Akbar bin Sukasan, Sendang Harjo, Brondong, Lamongan. Jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Peringkat pertama Muhammad Ulil Alga bin M. Fadli, Kranji, Lamongan. Peringkat kedua M. Rahul Fasta bin Badal, Paciran, Lamongan. Peringkat ketiga Sani Olive Ar-Rahman bin Muhlisin, Jeta, Paciran, Lamongan. Jurusan Teknik Pemesinan. Peringkat pertama Ahmad Andrean Ananta Al-Irsyad bin Ahmad Subeki, Bimbing, Paciran, Lamongan. Peringkat kedua Faizal Abdillah bin Moh Najib, Brongkok, Brondong, Lamongan. Peringkat ketiga Ahmad Torik Mustaqim bin Musti, Kranji, Paciran, Lamongan. Jurusan Teknik Permesinan B. Juara pertama Rizky Rohman bin Tomiri, Sirokelar, Paciran, Lamongan. Peringkat kedua Muhammad Aiman Fathul Islam bin Junaid, Brongkok, Brondong, Lamongan. Peringkat ketiga Muhammad Sumardan bin Sumarji, Bimbing, Paciran, Lamongan. Kepada Bapak Amil ST diperkenankan untuk memberikan prestasi.
siswa berprestasi tahfidzul Quran MA Muhammadiyah 1 Paciran tahun pelajaran 2020-2021. Jurusan Keagamaan Muhammad Mustafa Mahir bin Musaid Almarhum Paciran Lamongan dengan pencapaian 9 juz. Yang kedua, jurusan Keagamaan Mary Erlinda Septiani binti Mizan Paciran Lamongan pencapaian 13 juz. Daftar prestasi tahfidzul Quran SMA Muhammadiyah 6 Paciran. Terbaik pertama diraih oleh Ananda Muhammad Rizal Nasrullah bin DRS Hoiri pencapaian 6,5 juz. Terbaik pertama putri diraih oleh Ananda Rusdina Putri Permatahati binti DRS Sukran Rahmat pencapaian 6,5 juz. Daftar siswa tahfidzul Quran SMK Muhammadiyah 8 Paciran. Peraih terbaik diraih oleh Ananda Abdul Hasan bin Abdul Khalid Paciran Lamongan. Untuk siswa-siswi yang sudah terpanggil harap segera maju ke depan. Kepada yang terhormat Bapak DRS Haji Husnul Akib MM dan Bapak Fatih Futoni, kami persilahkan untuk ke depan membagikan prestasi.
berbahagia. Yang terhormat Bapak Haji Yitno Utomo, Magister Agama, Kasih PD Pontren Kemenang Kabupaten Lamongan. Dan yang terhormat Bapak Haji Sodikin, Magister Pendidikan, untuk mendampingi para santriwan santriwati prestasi dalam hafalan Al-Quran yang tingkat prestasinya lebih bagus. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, tibalah saatnya kita bacakan peringkat santri berprestasi Madrasah Diniyah semester genap Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Pacitan Lamongan tahun pelajaran 2020-2021. Kelas 6A, peringkat pertama Santriwati Nidaul Ummah, kategori Jayyid Jiddan. Peringkat kedua Santriwati Yasminia Hirawati, kategori Jayyid Jiddan. Peringkat ketiga untuk kelas 6A Santriwati Naswa Ramadhania, kategori Jayyid. Kami persilahkan kepada santri-santri yang berprestasi untuk langsung menuju ke depan. Selanjutnya untuk kelas 6B, peringkat pertama diraih oleh Santriwati Atajrika Mahadani, kategori Jayyid. Yang kedua adalah Santriwati Jihan Farah Agustin, kategori Jayyid. Peringkat ketiga untuk kelas 6B adalah Santriwati Firja Priya Cahyani, kategori Jayyid. Kelas 6C, peringkat pertama Santriwati Aisyah Arja Salsabila Alha, kategori Jayyid. Peringkat kedua Santriwati Della Puspitasari, kategori Jayyid. Kelas 6C, peringkat ketiga Santriwati Firja Maha Rani, kategori makbul. Kelas 6D, peringkat pertama Santriwati Sinta Sunatul Umroh, kategori Jayyid. Peringkat kedua Santriwati Anjani Sohiyatul Hubbiyah, kategori makbul. Untuk kelas 6D, peringkat ketiga Santriwati Anisatul Mahsuna, kategori makbul. Untuk kelas 6E, peringkat pertama Santriwan Muhammad Mustafa Mahir, kategori mumtaz. Peringkat kedua untuk kelas 6E Santriwan Ijul Haq Firman Maulana, kategori mumtaz. Peringkat ketiga untuk kelas 6E Santriwan Muhammad Sohi Ihyauddin, kategori Jayyid Jiddan. Untuk kelas 6F
diraih oleh santriwan Hadi Siswono, kategori makbul. Adapun peringkat yang ketiga untuk kelas 6F adalah santriwan Ifki Nabil Syaifwo, kategori makbul. Ya, untuk penyerahan yang pertama akan disampaikan yang terhormat Bapak Kasih PD Pontren Kemenang Kabupaten Lamongan, kepada yang terhormat Bapak Haji Yitno Utomo Magister Agama, kami bersilakan. Berilah aplaus tepuk tangan untuk para santriwan dan santriwati yang telah berprestasi dalam Madrasah Dunia semester genap tahun pelajaran 2020-2021. mohon untuk kembalikan tempat. Dilanjutkan dengan prestasi untuk santriwan yang kami panggil, mohon maju ke depan. Ya. Santriwan Muhammad Mustafa Mahir, santriwan Ijul Hak Firman Maulana, santriwan Muhammad Syahid Ihya Uddin, santriwan Ahmad Sadam Busra Maulana M, santriwan Hadi Siswono, santriwan Ifki Nabil Syaifwo, yang terhormat, dan mohon untuk Bapak Haji Sodikin, Magister Pendidikan, untuk memberikan penghargaan kepada santriwan yang berprestasi tahun pelajaran 2021. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Kehadiran santriwan santriwati hebat adalah hadirnya dari ustadz-ustadzah yang hebat dari Pondok Pesantren Karangasem Paciran.
Terima kasih disampaikan. Bapak Ibu dan hadirin undangan, wisudawan wisudawati yang berbahagia. Daftar siswa teladan Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Paciran tahun pelajaran 2020-2021 jurusan agama diraih oleh jurusan IPA diraih oleh Aufi Miladina Fadila, putri tercinta dari Bapak Zainal Mustafa, alamat Wonokromo, Surabaya. Kami persilahkan untuk anak teladan dari Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1, ya, luar biasa, ya, sebuah penghargaan tidak hanya sebuah proses akademik, akan tetapi sikap santun juga mendapatkan sebuah prestasi dari Madrasah Aliyah Muhammadiyah Jam, ya, 1 saja yang akan diberikan. Yang akan memberikan penghargaan adalah yang terhormat Bapak Kabak Pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren Karangasem dengan didampingi Kepala Madrasah Aliyah 1 Paciran. Kepada keduanya disilakan. Demikian prestasi yang diraih para wisudawan dan wisudawati. Berikut adalah daftar siswa yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri MA Muhammadiyah 1 Paciran tahun pelajaran 2020-2021. Dafa Nura Arsana binti Sabikin, Universitas Trunojoyo, Madura, dengan jurusan PG PAUD dengan jalur seleksi senam PTN. Dewi Puspita binti Kaswin Ali, Universitas Trunojoyo, Madura, dengan jurusan Sosiologi dengan jalur senam PTN. Fakihatul Jannah binti Zudi, Universitas Trunojoyo, dengan jurusan PG PAUD dengan jalur senam PTN. Daftar siswa yang diterima di Ma'had MA Muhammadiyah 1 Paciran tahun pelajaran 2020-2021. Muhammad Mustafa Mahir bin Mustain, Wadi Mubarak Bogor. Bestina Nurani binti Abdul Razak diterima di Narkotika Klaten. Nidaul Ummah binti Muhammad Salim diterima di Ma'had Narkotika Klaten. Sofiatul Ummah binti Syafiul Anam almarhum diterima di Ma'had Narkotika Klaten. Melinda Rahmayanti binti Ahwan diterima di Ma'had Al-Alim Jogja. Nadia Salsa Meliana Afif binti Afnan Swito diterima di Ma'had Al-Alim Jogja. Putri Hidayatul Isnaini binti Muhammad Syarifi almarhum diterima di Al-Alim Jogja. Asrul Wiyani Saputri binti Nurul Hakim di Ma'had Badrul Syifa. Firza Maihani binti Rofi diterima di Ma'had Badrul Syifa. Wardatul Kusrotina binti Fadl Litrianto diterima di Ma'had Badrul Syifa. Daftar nama siswa dan siswi SMA
Teknologi Swasta. Adila Anifari dengan jalur senam PTN diterima di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang S1 Kimia. Alisha Nur Fajria binti Karno diterima dengan jalur senam PTN di Universitas Jember dengan jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Anjani Saugiatul Hudia binti Mahmudin dengan jalur senam PTN diterima di ISI Yogyakarta dengan jurusan S1 Seni Rupa Murni. Ayu Angger Pratiwi binti Kodirun diterima dengan jalur senam PTN di Universitas Airlangga dengan jurusan S1 Antropologi. Ayu Zahra Fausetia binti DRS Usman Affan diterima di Universitas Negeri Surabaya S1 Pendidikan Seni Rupa. Duratul Fitria binti Maskun diterima senam PTN di Universitas Jember dengan jurusan S1 PGSD. Dioni Ahlul Fikri bin Syamsuri diterima dengan jalur senam PTN di Universitas Brawijaya S1 Peternakan. Dia Ayu Nurjati binti Ghazali Almarhum diterima senam PTN di Universitas Negeri Surabaya S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Faik Nizamuddin bin Zainuri diterima senam PTN di Universitas Jember S1 Hubungan Internasional. Fatihatul Firdaus diterima dengan jalur senam PTN di Universitas Jember S1 Sosiologi. Fianda Putri Arafani binti Henry Fahlevi diterima senam PTN di Universitas Jember dengan jurusan S1 PG PAUD. Siti Ulul Azmi Al-Ani dengan jalur PMDP diterima di Politeknik Kesehatan Semarang dengan jurusan DTK Analis Medis. Prasetyo Wicaksono diterima dengan jalur PMDP di Politeknik Kesehatan Semarang D3 Radiologi. Mo Oscar Apriansa dengan jalur kemitraan diterima di Angkasa Nusantara Indonesia Flight Attendant Pramugara. Septiana Agatha diterima dengan jalur kemitraan di Angkasa Nusantara Indonesia Staf Bandara. Daftar nama siswa-siswi SMA Muhammadiyah 6 Paciran yang diterima di Pondok Tahfidzul Quran. Rusdina Putri Permatahati, Pepi Khairiana A'yun, Elita Sahda, Nurun Nazahat Salis, Fatihatul Alim, Prasasti Widyasari, Ilma Nafi'ah, Warda Arusani Muka, Nurul Nadila Filza Anggraini, dan Mamidah Kusima diterima di Mahat Badru Syifa Lumajang. Tiara Khairun Nisa, Yasinta Fisa Fitri, Suci Nur Fitria diterima di Mahat Martotilah Klaten. Adinda Aini Salsabila, Najwa Silvia, Nihaya Azhara, Dinta Ulinuha diterima di Mahat Al-Alim Yogyakarta. Jian Firnanda Raisya Hidayah, Dinta Mutiara Firdaus, Arzakri Jalur Akmal diterima di Mahat Al-Mahira Malang. Bintang Mutiara Firdaus, Arzakri Jalur Akmal, M. Rizal Nasrullah diterima di Mahat Al-Azhar Klaten, Jawa Tengah. Sultan Syairul Zihan Qasim Muhammad Asrafil Awaludin diterima di Mahat Abdul Fatah Bojonegoro. Daftar nama siswa yang lulus PTN dan yang sudah bekerja di SMK Muhammadiyah 8 Paciran tahun pelajaran 2020-2021. Gemma Rio Jibril, Universitas Negeri Malang, Ilmu Keolahragaan. Muhammad Ardiansyah, Universitas Negeri Surabaya, PGSD. Siswa yang sudah bekerja, Indra Putra Mahyudin di CV Wanavindo. Tubagus Arif Novianto di Permata Chicken. Muhammad Rais Yaulhaq, Bengkel Prodesign. M. Rosyad Panani, Bengkel Laskaria Mandiri.
kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, maunah, dan ridhonya yang memungkinkan terselenggaranya acara pada siang ini dengan tiada suatu aral apapun. Marilah kita tundukkan sejenak seraya memanjatkan doa agar cahaya dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hadir dalam hati kita semua dan mengiringi langkah kehidupan kita semua. Dengan segala hormat kami mohon kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Anwar Mu'roh, pengasuh Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran untuk memimpin doa. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pertemuan kita bersama ini kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua permohonan kami. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila thoriqil mustaqim bi hurmati nabiyyika wa rasulikal karim man huwa ya karim man huwa ya Allahumma ja'al dzurriyyatana wa asatidana wa talamidana kullahum ilal khairati raghibin wa as-salawatil abidin wa zakati fa'ilin wa fi amwalihim wa anfusihim mujahidin wa fi ibadatin muwaqqitin wa fi a'malihim mukhlisin وَهْدِهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اللهم انصر من نصر الدين وبكلمتك كلمتك لا يموتون اللهم أهلك الكفرة والمرتدين والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ودمر أعداءك أعداء الدين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم شتت سمعهم وفرق جمعهم كما شتت وفرقت بين الفرس والفرس اللهم آمنا في دنيا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح دنيانا التي فيها معاشنا واصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة في كل واجعل الحياة زيادة في كل دين والسلامة اللهم أصلح ديننا الذي وفقنا واجعل الحياة زيادة واجعل الموت كل شر اللهم إنا نسألك بكل ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك بما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المختار وأنتك البلاء والأولى والأقوى إلا بالله المجيد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin dan undangan yang kami hormati, rangkaian acara dalam rangka wisuda terpadu SMTA Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran telah selesai dilaksanakan. Kami sebagai pembawa acara awal hingga akhir
Jika terselip ucapan salah dan hilaf, tak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirnya, marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.